Yang saya hormati Pastor Paroki, Pastor Petrus Tinangong PR. Yang saya hormati Frater Pastoral, Frater Diros. Yang saya hormati Koordinator Bidang 2 DPP Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, Bapak Romi Humokor, dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, umat Santa Litwina yang pada malam hari ini boleh bersama-sama mengikuti misa konsolidasi. Kalau mau bilang penyampaian, tidak ada penyampaian sebenarnya, cuma mungkin saya mau kembali mengenai tentang pemilihan sama dengan yang dikatakan oleh Pastor tadi. Pertama-tama memang saya dulunya di Santo Thomas Becket karena belum ada rumah di GPI, jadi menumpang di Mawar A. Nah, dengan mengikuti bersama-sama dengan Pak Romi di Santo Thomas Becket. Berjalannya waktu, tiba-tiba ada pemekaran wilayah rohani. Namun sebelum itu kami keluarga sudah sementara membangun rumah di Manggis 3. Jadi masih tinggal di Mawar, tapi rumah juga ada di Manggis 3. Berkembangnya waktu ada pemekaran wilayah rohani, yaitu pemisahan antara Thomas Becket dengan Yohanes Rasul. Nah, waktu itu ada pemilihan ketua dari rumah keluarga Ibu Ellen Kaligis. Waktu itu digadang-gadang untuk menjadi ketua di Thomas Becket karena memang masuk di pembagian Thomas Becket. Tapi dengan mau dibilang menghindar, tapi memang betul juga rumah kami ada di Litwina. Jadi waktu itu mengatakan mungkin kami belum bisa karena suatu saat akan pindah ke Manggis. Jadi karena rumah yang di Mawar cuma untuk sementara. Jadi pemilihan waktu itu nama tidak masuk di calon yang akan dipilih untuk menjadi ketua. Setelah pemilihan, berjalan waktu, kami tetap masih tinggal masih masuk wilayah rohani Santo Yohanes Rasul. Tapi kemudian Bapak Romi mengatakan kepada kami bahwa mesti harus pindah. So tinggal di Litwina, tapi masih mengikuti ibadah, mengikuti kegiatan sekami apa semua di Yohanes Rasul. Tapi dengan dari DPP Bidang 2 bahwa harus pindah ke Litwina. Nah, berjalannya waktu kami pindah tahun 2019 pindah di Litwina. Tidak lama ada pemilihan lagi, pemilihan ketua wilayah rohani untuk semua wilayah rohani yang ada pemilihan termasuk di Litwina. Waktu itu ketuanya sudah tidak aktif, diambil alih oleh Bapak Denny Surento sebagai sekretaris. Ada pemilihan Bapak Denny karena waktu itu masih corona, jadi pemilihan dilakukan secara daring. Bapak Denny WA kepada saya, Pak Nober, menurut pengurus wilayah yang lama, Pak Nober kata ketua. Aduh, kita baru bergabung, masa kita yang mau jadi ketua? Pak Denny lanjutkan. Nah, baru di dalam grup memang semua setuju kalau Pak Denny. Tahun lalu setelah pemekaran ada lagi pemilihan, dan tidak disangka sebenarnya yang jadi koordinator itu kalau dari DPP Bidang 2 sebenarnya Pak Harli Merung. Cuma karena Pak Harli lagi sekolah, tidak ada tempat, diberikan kepada saya. Dalam proses pemilihan memang tidak terlalu lama. Di akhir setelah Natal, saya dengan keluarga berangkat ke Toraja, pulang kampung. Saya sebelumnya sempat ketemu dengan koordinator Bidang 2 Pak Romi. Saya langsung bilang, untuk Litwina, untuk pertemuan yang ibadah pertama mungkin tidak ada karena saya tidak ada di tempat. Mungkin kami akan laksanakan pemilihan melalui daring. Berjalannya waktu,
awal tahun lakukan pemilihan secara daring. Waktu itu masih di Toraja, tanggal berapa ya? Baru balik dari Toraja tanggal 5, sampai di Tentena tanggal 6. Tanggal 6 malam di Tentena, buka laptop, nama-nama yang masuk sudah. Pak Romi bilang belum kirim, pas waktu itu ada juga di grup WA Pak Marcel Kanto umumkan untuk memasukkan nama-nama. Jadi di Tentena saya tulis nama-nama. Masih sempat acak, 3 nama itu dikasih masuk. Habis itu saya kirim ke Pak Romi, saya kirim juga ke Pak Marcel untuk dimasukkan. Di hari Minggu malam kami sampai di Manado, sampai di rumah sekitaran jam 10 malam. Belum tidur, masih sempat buka media sosial. Setelah dengar pengumuman dari Pastor Alok, langsung kaget karena masih berpikir, oh masih ada pemilihan berikut untuk 3 nama ini. Jadi mungkin sama dengan Pastor bilang tadi, karena itu sudah keputusan dari Pastor Paroki, apa yang sudah ditetapkan oleh statuta, oleh gereja, itu kami terima. Walaupun memang sebenarnya kalau mau dipikir, mau jadi ketua, karena mungkin belum pantas untuk menjadi ketua. Masih banyak yang lebih tua, masih banyak yang lebih pengalaman daripada saya. Cuma karena ini diberikan langsung oleh Pastor, kemudian Pastor bilang ini adalah pekerjaan berat. Terus terang saya mengatakan bahwa ini berat. Dari dulu saya tolak, karena itu saya tahu ini pekerjaan bukan untuk semata-mata sudah menjadi ketua, tapi ini adalah pekerjaan untuk bagaimana melayani umat Santa Litwina. Dari 26 kepala keluarga, 26 kakak, dari hasil pemekaran sekarang sudah bertambah lagi 2 menjadi 28 keluarga, 28 kakak. Jadi bagi saya itu menjadi tugas yang berat, tapi yakin dengan doa, dengan bantuan dari teman-teman pengurus, dan saya yakin juga teman-teman pengurus semua adalah orang-orang yang layak dan pantas serta kompeten di bidang yang telah dibebankan, yang telah ditugaskan kepada mereka semua. Dan terima kasih kepada Pastor yang sudah mempercayakan saya pribadi, termasuk kami semua pengurus yang sudah dilantik. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon doa semoga tugas sebagai pelayan ini boleh saya kerjakan dengan sebaik-baiknya dan boleh menjadi pelayan untuk semua umat yang ada di Santa Litwina. Sekian dan terima kasih.